pagi Bu Ari. Pagi Bu Asti. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Asti. Alhamdulillah. Baik ya Bu, di sini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu. Mohon izin yang sesuai dengan yang sudah kita sepakati kemarin Bu ya. Baik Bu, di sini yang ingin saya tanyakan itu bagaimana sih cara Ibu sebagai pemimpin ya mengidentifikasi tentang kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bu. Sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi ya Bu ya, pasti akan beragam kasus yang kita hadapi. Baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan yang dikenal sebagai dilema ya, dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut harus diidentifikasi dengan benar agar tidak kesalahan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana caranya? Ya, cara saya untuk mengidentifikasi masalah tersebut terhadap kedua kasus itu adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentunya untuk memahami kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan beberapa pihak yang terlibat seperti itu. Setelah permasalahan itu dipahami, maka saya akan melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut itu merupakan bujukan moral atau dilema etika. Untuk itu perlu dilakukan atau dibuatkan daftar pertanyaan identifikasi kasus tersebut Ibu. Syaratnya sebuah kasus merupakan dilema etika jika kedua masalah berbenturan tersebut tidak melanggar hukum atau serta norma-norma yang menimbulkan tidak nyamannya sosial ya. Jika kasus yang diidentifikasi lolos dari syarat-syarat tersebut, maka dipastikan itu adalah kasus dilema etika. Dan sebaliknya, jika syarat-syarat di atas tidak terpenuhi, maka itu adalah kasus bujukan moral. Itu aja sih Bu. Oh baik Bu ya, jadi begitu ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan yang kedua Bu ya. Selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya? Kemudian terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Kalau untuk masalah kasus seperti itu, biasanya yang saya lakukan adalah untuk kasus dilema etika, saya akan pertimbangkan kedua hal tersebut, yang mana keduanya itu sama-sama benar ya. Tersebut membenturkan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil dan belas kasihan, ataupun akan berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Baik Ibu, kemudian Ibu langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan Bu selama ini Bu? Suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling sekecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Jadi intinya kita memperkecil dari segi yang tidak bermanfaat ya, dan kita melihat dari manfaatnya yang harus kita lebih utamakan. Dengan pertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsipnya berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli, tahapan berikutlah dilakukan investigasi atau pemeriksaan sekembali fakta-fakta dan ditemukan peluang, lalu dibuatlah keputusan, lalu keputusan ditinjau kembali sehingga keyakinan kebenaran itu ada dan insya Allah dalam bimbingan ilahi keputusan yang ada akan diambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin seperti itu Bu Asti. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Hal-hal apa saja Bu selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika, itu yang lebih efektif itu perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijakan. Mungkin itu sih
yang lebih pada kita kita tekankan itu sih. Baik. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan Ibu ketika dalam pengambilan keputusan? Kasus-kasus dilema etika. Hasil keputusan diambil itu mungkin akan pihak-pihak ya. Silakan. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya sih hasil keputusan yang diambil itu mungkin akan pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagai orang untuk secara ikhlas menerima apa yang menjadi keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sesuatu yang disepakati. Jadi seperti itu, pasti ada pro kontranya Bu Iya, ya? ada pro dan kontranya pasti. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Bu dalam penyelesaian masalahnya, dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan seperti itu? Kalau untuk masalah jadwal, kita tidak ada jadwal tertentu ya dalam menyelesaikan sebuah kasus. Jadi prioritas dari kasus tersebut yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat kondusif buat semua warga sekolah. Itu sih. Baiklah Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah ya, pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan Bu ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dilema etika? Dalam pengambilan sebuah keputusan maka mengidentifikasi jenis kasus ya. Harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu dilakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa tersebut. Baik Ibu, itu tadi daftar wawancara kita Bu. Terima kasih atas jawabannya Bu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya Bu. Baiklah Ibu, sekian dari saya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baik Ibu, di sini saya akan mewawancarai Ibu ya Bu, sesuai jadwal yang sudah kita sepakati kemarin Bu ya. Mohon izin Bu ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai Bu ya, sebagai seorang pemimpin. Baiklah Ibu. Nah, di sini yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu. Nah, bagaimana Bu selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun kasus yang sebagai bujukan moral seperti itu? Menurut tanggapan kepala sekolah, kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan oleh kepala sekolah.
Saya dalam menyingkapi hal tersebut melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi komunikasi dan koordinasi, kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif atau keputusan dan memaksimalkan potensi positif dan keputusan. Nah, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi ya harus ada kebijakan Bu ya dalam sebuah pengambilan keputusan. Jadi menurut Ibu nih, bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ya Bu ya? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama yang benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu menyikapinya, Bu? Oh, kalau mah itu tanggapan pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan, komunikasi, dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal internal. Jadi diadakannya kolaborasi Bu ya, komunikasi. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa Ibu lakukan Bu selama ini? Untuk langkah-langkahnya, prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut. Meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada, yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi seperti itu Bu ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, tanggapan yang efektif. Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjaga atau keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Jadi seperti itu ya, kasus dilema etika ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Nah, yang saya tanyakan tantangan Bu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu. Untuk tantangannya ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak maksudnya ya, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan dan yang ada di sekolah. Baik Bu, seperti itu. Kemudian lanjut Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat secara langsung atau memiliki sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk menjadwalkan tertentu tidak ada, akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin lebih baik dalam rangka menjaga harmonisan dalam lingkungan. Benar sekali Bu ya, setiap permasalahan tuh harus segera diselesaikan. Jadi Ibu tidak ada jadwal, akan tetapi disesuaikan sesuai profesinya masing-masing ya Bu ya. Baik Ibu, adakah seseorang Bu atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bu?
Kalau faktor seseorang yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada. Ya. Yang khusus akan tapi perlibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi. Jadi meningkatkan kolaborasi ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu ya, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik Bu dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika Ibu? Untuk dilema etika, yang pertama memahami konteks permasalahan. Yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya karena selain untuk menjaga harmonis lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi. Baik Bu, wawancara. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Bu yang sudah berkenan ya memberikan saya kesempatan untuk mewawancarai Ibu Nurul Hidayah sebagai kepala sekolah. Baik Bu, semoga kedepannya pengambilan keputusan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nurul. Selamat siang. Sama. Refleksi wawancara. Hal menarik yang saya temukan ketika saya melaksanakan wawancara bersama kedua kepala sekolah, berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada para sekolah, ya, melakukan pengambilan keputusan dengan yang pertama, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah dengan pihak-pihak yang terlibat langsung, kemudian membuat keputusan berpihak kepada murid, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif, dan meminimalisir perilaku yang negatif. Kemudian hal-hal yang dilakukan oleh para kepala sekolah menurut saya telah sesuai dengan modul yang setelah saya pelajari, yaitu mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dengan menerapkan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Namun tidak semua langkah dilakukan secara runtun dan ada langkah yang tidak dilakukan seperti pengujian benar, kemudian juga pengujian salah maupun investigasi opsi trilema. Kemudian hasil wawancara dari kedua kepala sekolah yang saya wawancara ini, berdasarkan hasil wawancara itu ada beberapa persamaan. Yang pertama, sama-sama melakukan identifikasi masalah dengan mengumpulkan fakta-fakta, kemudian melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak ya. Kemudian perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Yang pertama, kepala sekolah yang pertama itu melakukan hampir semua 9 langkah dalam pengambilan keputusan, membuat keputusan yang berpihak kepada murid dan bertanggung jawab. Kemudian kepala sekolah yang kedua lebih mengedepankan diskusi, ya, komunikasi dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan pihak-pihak terlibat di dalam masalah yang terjadi. Kalau menurut saya pribadi, yang lebih menonjol dan dalam membuat keputusan itu sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan yaitu dalam teori di modul 3.1, yaitu ketika saya mewawancari kepala sekolah yang pertama, yaitu kepala sekolah dari SD Negeri 110 Palembang. Terima kasih, itu saja dari saya.